Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Apa yang disukai dari bersin dan apa yang tidak disukai dari menguap. Al-Qotobi berkata, makna disukai dan tidak disukai pada keduanya kembali kepada penyebabnya. Hal itu karena bersin berasal dari perasaan ringan badan, terbukanya zat-zat beracun dan tidak kenyang. Berbeda dengan menguap yang disebabkan perutnya penuh dan perasaan berat akibat kebanyakan makan. Keadaan pertama mendorong giat beribadah dan yang kedua sebaliknya. Dari Sa'id Al-Makburi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Apabila salah seorang kamu bersin lalu memuji Allah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Adapun menguap, maka sesungguhnya ia dari setan. Hendaklah dia menolaknya semampunya. Apabila dia mengatakan, "Ha," maka setan tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6223. Di antara perkara yang disukai bagi orang yang bersin adalah tidak berlebihan dalam mengeluarkan bersin. Abdul Rojak menyebutkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, 7 perkara yang berasal dari setan. Disebutkan di antaranya adalah bersin yang terlalu keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menguap adalah dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahannya semampunya. Karena sesungguhnya jika seseorang di antara kalian mengatakan ha, yakni menguap, maka setan tertawa. Hadis riwayat Bukhari nomor 3289. Apabila seseorang menguap, hendaknya meletakkan tangannya di atas mulutnya. Dinukil Imam Muslim dan Abu Dawud dari Suhail bin Abi Salih dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri dari bapaknya. Apabila salah seorang kamu menguap, maka hendaklah memegang mulutnya dengan tangannya. Dari Sa'id Al-Makburi dari bapaknya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Apabila salah seorang kalian bersin dan memuji Allah, maka patut bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengatakan kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap, sesungguhnya ia dari setan. Apabila salah seorang kalian menguap, maka hendaklah menahannya semampunya. Sesungguhnya apabila salah seorang kalian menguap, maka setan tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6226. Kalimat adapun menguap maka sesungguhnya ia dari setan. Ibnu Batal berkata, penisbatan menguap kepada setan bermakna penisbatan keridoan dan keinginan. Maksudnya, setan menyukai melihat seseorang menguap karena saat itu wajahnya berubah sehingga setan tertawa karenanya. Bukan berarti setan yang menjadikan seseorang menguap. Ibnu Al-Arabi berkata, kami telah jelaskan bahwa setiap perbuatan yang tidak disukai dinisbatkan oleh syara kepada setan karena ia adalah perantaranya. Sedangkan semua perbuatan yang baik dinisbatkan oleh syara kepada malaikat karena ia adalah perantaranya. Dia berkata pula, menguap disebabkan penuhnya perut dan melahirkan kemalasan, dan ini melalui perantara setan. Sedangkan bersin disebabkan kurangnya isi perut, sehingga menimbulkan semangat, dan ini melalui perantara malaikat. An-Nawawi berkata, menguap dinisbatkan kepada setan karena ia mendorong kepada syahwat, sebab ia berasal dari beratnya badan, kemalasannya, dan kepenuhannya. Maksudnya, memperingatkan agar mewaspadai sebab yang menimbulkan hal itu, yaitu berlebihan dalam makan.
Kalimat apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menahannya semampunya. Maksudnya, mengusahakan sebab-sebab yang bisa menolaknya. Bukan berarti seseorang mampu menolaknya, karena apa yang terjadi pada hakikatnya tidak bisa ditolak. Dikatakan makna apabila salah seorang kalian menguap, yakni apabila hendak menguap. Kalimat karena sesungguhnya apabila salah seorang kalian menguap, maka setan tertawa karenanya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Al-A'la bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, menguap dalam sholat berasal dari setan. Apabila salah seorang kalian menguap, maka hendaklah menahan semampunya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id al-Makburi dari bapaknya, apabila salah seorang kalian menguap, maka hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya dan tidak mengeluarkan suara. Sesungguhnya setan tertawa karenanya. Ibnu Al-Arabi berkata, menahan menguap merupakan keharusan dalam segala keadaan. Hanya saja dikhususkan ketika sholat karena ini merupakan keadaan paling patut seseorang untuk tidak menguap, sebab menguap menyebabkan seseorang keluar dari kondisi normal dan terjadi perubahan bentuk fisik. Mengenai redaksi pada riwayat Abu Sa'id yang dikutip Ibnu Majah, janganlah dia mengeluarkan suara. Maknanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan orang menguap sambil membuka mulut lebar-lebar seperti anjing menggonggong. Hal itu dimaksudkan agar orang tidak melakukannya, karena anjing ketika menggonggong niscaya akan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Orang yang menguap secara berlebihan maka bentuknya seperti itu. Dari sini tampak rahasia pernyataan bahwa setan mentertawakan orang yang menguap, sebab setan menjadikannya seperti mainan karena bentuk fisiknya yang buruk saat itu. Adapun redaksi, dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan masuk, maka mungkin yang dimaksud adalah masuk secara hakikatnya. Dan ia meskipun berjalan pada manusia di tempat mengalirnya darah, tetapi ia tidak mampu melakukannya selama seseorang berzikir kepada Allah. Sedangkan orang yang menguap pada kondisi seperti itu tidak dinamakan berzikir kepada Allah, maka setan pun mendapatkan kesempatan masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin juga disebutkan masuk dengan maksud menguasainya. Perintah meletakkan tangan di atas mulut mencakup apabila mulut terbuka karena menguap, maka ditutupi dengan telapak tangan, dan mencakup pula apabila terbuka begitu saja untuk memeliharanya agar tidak terbuka karena hal tersebut. Semakna dengan meletakkan tangan di mulut adalah meletakkan kain dan sepertinya. Hanya saja menjadi keharusan menutup menggunakan tangan bila tidak bisa menahannya kecuali dengan tangan. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini antara orang sholat dan selainnya. Bahkan lebih ditekankan pada saat sholat. Dan ini dikecualikan dari larangan bagi orang yang sholat untuk meletakkan tangannya di atas mulutnya. Di antara perkara yang diperintahkan bagi orang menguap ketika sholat adalah menahannya dan tidak membaca ayat sampai menguapnya hilang. Ini dilakukan agar bacaannya tidak berubah. Di antara kekhususan Nabi adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Saibah dan Al-Bukhari di kitabnya At-Thariq dari Mursal Yazid bin Al-Asham. Dia berkata, Nabi SAW tidak pernah menguap. Kemudian tercantum dalam kitab Syifa karya Ibnu Sam'i bahwa beliau SAW tidak menggeliat karena ia berasal dari setan.